akan berdoa terlebih dahulu ya. Cifung akan berdoa dulu. Doa pembukaan Cifung. Pendeta Silakan. John malam. Ya. Pendeta John malam, salam semuanya. Mari kita Shalom. menjadi satu hati. Kami manjatkan syukur Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang mulia, yang suci, yang berkuasa dan berdaulat. Kami datang padamu mohon belas kasih-Mu, mohon pengampunan-Mu Bapa, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, sehingga kami dilayakkan untuk menyembah Engkau, dilayakkan untuk mendengar firman-Mu yang kudus, supaya kami mengerti kehendak-Mu Bapa, melalui Pak Pendeta John, yang Kau urapi, jadi hamba yang setia. Oh Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, dan penuhi dengan Pak Pendeta John dengan urapan-urapan baru. Hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai Pak Pendeta John. Tutup bungkus Pak Pendeta John dengan kuasa darah-Mu, dan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu juga tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami mengerti akan kehendak Bapa. Lawat kami semua Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami dan semua, lepaskan dari kami hal-hal yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kuduskan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, segala hormat, pujian bagimu, serahkan mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berserah penuh kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cifung yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya dari kota Surabaya. Tuhan berkati. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita sambut inilah dia host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Dipersilakan Ibu Yeti. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CRCC di malam hari ini yang indah sekali. Shalom juga, Yeti. Terima kasih. Saya akan menyampaikan susunan acara gereja CRCC di malam hari ini. Untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, susunan acara ibadat gereja CRCC online via Zoom, Rabu tanggal 11 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Nederland. Host adalah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2. Worship leader oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari Sidoarjo. 5. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyok Kim dari Sidoarjo. 6. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya sudah menyampaikan susunan acara di malam hari ini dan marilah kita mulai berdoa, dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita John Sarbunan MA. Dipersilahkan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah mulai memimpin ya ibadah kita di malam hari ini. Oke, dan selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Selamat datang Ibu Hani sudah bersama dengan kita, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita akan naikkan sebuah pujian ya yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Haleluya, praise God. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Dia yang layak kita sembah dan yang layak kita tinggikan, namanya dimuliakan selama-lamanya, dan yang lain mic-nya bisa dimatikan ya. Kecuali yang bertugas, setelah bertugas selesai langsung mic-nya juga bisa dimatikan. Oke. Supaya memperlancar jalannya ibadah kita di malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersama-sama. Yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sembah Yesus. Kami hanya percaya kepada Yesus. Kami hanya percaya dengan karya salib-Mu. Oleh karena penebusan-Mu kami disembuhkan. Oleh karena karya salib-Mu kami dibebaskan. Kami dibangkitkan. Kami dipulihkan di dalam Yesus. Itu yang kami imani. Itu yang kami mempercayai, Tuhan. Engkau setia. Kami dipulihkan di dalam-Mu. Kami dimenangkan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima saat ini. Shadalabaya, lalabaya, shadalalalalalalabaya, karalalalalalalabaya, shadalalalalalalabaya, shadalalalalabakarabaya, shakalalalalalalabaya. Kau yang menebus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru. Hanya Kau Tuhan. Kami jadi sembuh karena Kau.
Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. kami alami saat ini. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Roh-Mu menjamah, Penuhi kami, Roh-Mu menguatkan pulihkan kami, setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. ya Yesus. Kami disembuhkan, Yesus Tuhan. kami dimenangkan. Terima kasih. Oh, ku berseru, Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Panggil nama Yesus. Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Kami berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami
Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih. Shakara bara 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 bara. Shakara la la baya la la baya shakara la. Saru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ah, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sembah Dia. Haleluya. Kau yang mengubah air mata kami jadi tari-tarian. Kau yang mengubahkan setiap kesusahan kami jadi sukacita. Ada penghiburan, ada pengharapan. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap
masih punya Tuhan, punya pengharapan. aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku Masih punya Tuhan, Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin ya, kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat, penolong bagi kita sekalian ya. Kalau dia menolong orang lain, dia juga akan menolong kita malam ini. Haleluya. Oke, selamat datang bergabung orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Iya, terima kasih Pak John. Ya, Shalom. balas shalom. Selamat siang ya waktu Jerman. Oke. Iya, baru pulang Pak John. Haleluya. Oke, selamat bergabung juga Ibu Lastri dan Pak Ferry. Demikian juga dengan teman-teman kita yang sudah hadir malam ini, dan nanti doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Hani ya dari Sidoarjo, akan menaikkan doa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Mic bisa dibuka, Bu Hani? Ya, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami pada malam hari ini boleh kembali lagi bersekutu, kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menaikkan setiap syukur kami Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau mendengar apa yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan bisa menjadi rema bagi kami, bisa menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, dan kami percaya firman-Mu tak pernah sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Bapak yang baik, ajarlah kami menjadi seorang murid yang duduk diam mau mendengar firman-Mu, bukan hanya sebatas mau mendengar Bapak, tapi kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dinyatakan oleh hamba-Mu bukan berasal daripada dirinya sendiri, tapi berasal daripada Tuhan yang boleh menguatkan setiap pribadi lepas pribadi kami malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan tak akan pernah lepas dalam kehidupan kami, akan selalu menyertai setiap kami dan menjadi terang bagi setiap jalan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Hani. Ya, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih untuk doa yang sangat indah ya, telah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan melihat firman Tuhan, dan nanti orang tua kita, sahabat kita, Ibu Rosalin dari Jerman, akan memperdengarkan ayat-ayat firman pada malam hari ini, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan,
Doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lince ya. Ibu Lince Rompas dari Kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Oke, saya besarkan dulu ini supaya biar enak kita melihatnya ya. Siapa percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang percaya lambaikan tangan. Amin. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, menantu mertua tidak bisa menolong, kakak beradik tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Amin. Dokter tidak bisa menolong, orang-orang hebat dan pintar dan berkuasa tidak bisa menolong, obat pun tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Amin ya. Haleluya. Di saat-saat engkau merasa tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu, malam ini ada Yesus yang sanggup menolong kita semua yang percaya, katakan. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, malam ini oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-522 ya. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam pemberita Injil ya, pemberita Injil yang terpuji ya. Saudara, berarti kalau ada pemberita Injil yang terpuji, ada juga ya pemberita Injil yang tidak terpuji ya, ada pasti ya. Haleluya. Nah, mari kita akan tanya dulu sama-sama pada malam hari ini. Oke, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pemberita Injil yang terpuji? Ada. Sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu pemberita Injil yang tidak terpuji? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Yes, sudah pasti tidak ada ya. Nah, semua kita sudah bisa membedakan ya. Mana kemuliaan Allah dan yang bukan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita sepanjang tahun 2024 ini tema kita yang kita usung adalah kemuliaan Allah ya. Dan kita bicara banyak tentang kemuliaan Allah itu banyak sekali di dalam apa, dan malam ini kita sudah tiba di dalam serial yang ke-522, kita bicara kemuliaan Allah dalam pemberita Injil yang terpuji ya. Oke. Nanti kita akan belajar pemberita Injil yang terpuji itu ciri-cirinya seperti apa ya. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu. Haleluya, dan kita lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini. Terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, naik Pak John, ya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, saudaraku. Nah, mereka yang membawa kabar baik ini adalah pemberita Injil yang terpuji ya. Kalau orang membawa kabar buruk, Bapak Ibu sekalian, itu pasti nggak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Kalau orang itu membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, ya, kabar penebusan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, oh haleluya, itu adalah pemberita Injil yang terpuji. Katakan amin ya. Kalau orang hanya menyampaikan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang membuat orang tambah susah, tambah stres, tambah sedih, tambah takut, tambah khawatir, bahkan tambah membuat dia tertekan dan putus asa. Saya percaya Bapak Ibu itu bukan pemberita Injil yang terpuji ya. Pemberita Injil yang terpuji dia selalu membawa kabar baik. Supaya apa? Orang yang mendengar Injil kabar baik, hati yang susah tidak susah lagi. Hati yang sedih tidak sedih lagi. Hati yang takut tidak takut lagi. Hati yang khawatir, bimbang dan cemas tidak khawatir, bimbang dan cemas lagi. Hati yang putus asa tidak putus asa lagi. Amin. Kenapa? Karena dia sedang mendengar kabar baik. Dan pastikan Bapak Ibu di dalam ibadah-ibadah CLCC yang diadakan baik waktu pagi, siang, dan malam itu semuanya kabar baik, saudaraku. Ya, kabar baik tentang Yesus, Yesus yang mengasihimu, kabar baik tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakitmu, kabar baik tentang Yesus yang mendengarkan doamu dan menjawab doamu dan memberi engkau pertolongan di saat-saat tiada jalan, kabar baik tentang Yesus yang
yang memberi engkau kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah himpitan tekanan hidup ini. Kabar baik tentang Yesus yang akan membela engkau dalam segala persoalanmu. Katakan amin. Makanya rugi Bapak Ibu ya, kalau kita tidak ibadah, kita nggak dengar firman Tuhan itu Bapak Ibu, iman kita jadi lemah, iman kita tidak ada tenaga, nggak ada kekuatan, sehingga kita gampang goyah, gampang putus asa, dan gampang kita bisa meninggalkan Tuhan ya. Hari ini pastikan engkau dengar kabar baik. Kabar baik adalah Yesus mengasihimu. Amin. Suami tidak mengasihimu, Yesus mengasihimu. Istri tidak mengasihimu, Yesus mengasihimu. Orang tuamu, menantumu tidak mengasihimu, mertua tidak mengasihimu, Yesus mengasihimu. Amin. Kakak beradik, teman baik, teman dekat, teman jauh tidak mengasihimu, Yesus mengasihimu. Haleluya. Itulah pribadi yang luar biasa, itulah kabar baik, saudaraku. Amin. Jadi saudara, engkau tidak perlu susah, engkau tidak perlu sedih, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu kecewa. Engkau punya Yesus seperti pujian tadi. Aku masih punya Tuhan, punya apa? Pengharapan. Amin, saudaraku ya. Dan itu yang membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang datang menghimpit. Aku tahu Yesus menjadi penolong bagiku. Amin, saudaraku ya. Itu dia, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini penting ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pemberita Injil yang terpuji. Alasannya apa? Karena kedatangan siapa ini? Kedatangan pemberita Injil yang terpuji itu menjadi indah ya. Kapan? Saat dia membawa kabar baik. Nah, saya rindu malam ini kita bukan cuma mendengar kabar baik, tapi kita praktekkan dulu ya. Tentang apa? Hal yang paling sederhana, saudaraku. Saat kita berkunjung ke rumah saudara kita selalu mengucapkan shalom. Waktu kita ucapkan shalom, itu kita sedang melepaskan berkat, melepaskan kuasa kepada orang yang kepadanya kita kunjungi. Amin. Yang kita kasihi. Ketika Elizabeth dikunjungi oleh sepupunya, yaitu Maria, ibu Yesus ya. Elizabeth ini ibu Yohanes Pembaptis. Ketika Maria datang dan berkata, salam bagimu. Wow, ketika Elizabeth mendengar kabar itu, saya percaya itu kabar baik. Alkitab berkata, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu tiba-tiba langsung bergerak, langsung meresponi, langsung melonjak, langsung bereaksi. Nah, Bapak Ibu, saya percaya malam ini ketika kita saling berkata shalom, maka tiba-tiba ada reaksi, ada sesuatu yang mulai meresponi, yaitu apa? Kuasa, mujizat, kesembuhan, pertolongan, kemenangan. Are you ready? Apakah Anda siap malam ini? Kita praktekkan ya, kita bawa kabar baik ya. Ketika saya ucapkan shalom dan Anda semua buka mic dan Anda berkata shalom. Amin. Salam itu salam sejahtera. Saudaraku, dalam salam sejahtera itu ada berkat, ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan. Amin ya. Kalau saudara sepupu kita di luar kan mereka bilang assalamualaikum. Ya, kalau orang Israel berkata shalom alahem dan kita berkata alahem shalom ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Lambaikan tangan malam hari ini, saya ingin melihat saudara-saudara dulu malam hari ini ya. Supaya kita saling memberkati, we bless ya, kita saling memberkati satu dengan yang lain. Oke, sudah siap ya? Arahkan tangan di depan layar monitor, Anda bisa buka kamera supaya saya bisa lihat wajah-wajah Anda yang luar biasa ya. Oke, Anda siap terima berkat semua pada malam ini, siapa yang sakit malam ini? Siapa dalam pergumulan masalah beban berat, percaya ketika kau menerima shalom ini, kau terima kuasa Tuhan, kerajaan Allah datang atasmu, terima mujizat Tuhan malam hari ini. Are you ready? Lambaikan tangan ya. Sudah siap? Kita ucapkan sama-sama ya. Saya katakan bagi kita semua. Shalom. 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 Oh, haleluya. Amin. Amin. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Aku memberkati engkau malam hari ini. Semua yang datang malam ini, engkau diberkati. Kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depan anak cucu keturunanmu, semua diberkati. Katakan amin. Tidak ada yang gagal, semua berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, sekali lagi kita katakan shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Oh, shalom Ibu Puspita. Terima kuasa Tuhan turun atasmu. Mujizat Allah mengalir. Amin. Kesembuhan turun atasmu. Amin ya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, karena itu penting ya. Banyak orang lupa selaku. Ada kuasa di dalam perkataan itu ya. Sehingga mereka cuma hanya menggerutu, bersungut-sungut, sukanya suraku sambat. Nah,
itu menghambat ya kuasa Tuhan. Malam ini kita dengar kabar baik. Bilang, malam ini saya mau dengar kabar baik. Katakan sama-sama. Malam saya mau dengar kabar baik. Bilang, saya sudah bosan dengan kabar buruk. Saya sudah bosan dengan kabar buruk. Saya sudah muak dengan kabar buruk. Saya sudah muak dengan kabar buruk. Haleluya. Saya suka kabar baik. Saya suka kabar baik. Kabar baik adalah Yesus menyembuhkanku. Kabar baik adalah Yesus menyembuhkan. Kabar baik adalah Yesus menolongku. Kabar baik adalah Yesus menolongku. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Oh, haleluya. Ibu Puspita semangat. Nah, hati yang gembira, Bu Puspita, ini kabar baik. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Apa saudara? Keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kalau saudaraku, hati saudara gembira, Tuhan senang, maka siap-siap. Mujizat pasti terjadi. Apa itu? Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Bilang amin. Amin. Wow, dahsyat ya. Amin ya. Oke, kita lihat bagian penting ini ya. Oke, selamat datang Ibu Nini Herawati sudah bersama kita ya malam ini. Oke, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu. Oke, ini belum muncul ya di depan layar monitor. Belum. Oke. Haleluya. Tak satu pun dapat menolongku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Apa saudara? Jawaban hidupku. Amin. Yesus jawaban hidup kita. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita ikut Tuhan ini gak rugi, saudaraku. Yang rugi kalau mereka tidak ikut Tuhan. Banyak orang hari-hari ini sedang stres, depresi, dalam keadaan benar-benar tertekan, putus asa. Tapi saya berdoa anak-anak Tuhan malam ini, yang ikut Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu, engkau mengalami pertolongan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Amin ya, oke. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Kalau hati Tuhan sudah senang, hati Tuhan sudah berkenan kepadamu, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu ya? Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat bagian penting ini Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, kita akan lihat sama-sama dulu. Oke, ini sudah sampai di mana nih? Ya, ini dia kemuliaan Allah dinyatakan dalam pemberita Injil yang terpuji. Kenapa? Karena kedatangannya itu indah saat dia itu membawa kabar baik. Amin. Bilang, Tuhan jadikan saya menjadi pembawa kabar baik. 1, 2, 3, katakan. Tuhan jadikan saya menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik. Anda praktekkan ya, pembawa kabar baik gini. Katakan tiap hari, aku sehat, aku sembuh. Aku sehat, aku sembuh. Ucapkan itu aja. Kalau orang dunia, Bapak Ibu, mereka ucapkan ya, ini saya hanya kasih sedikit gambaran aja. Kalau orang dunia karena dia yakin, dia ucapkan kata itu berulang-ulang, itu bagaikan mantra ya, yang dia ucapkan dan ternyata dia yakin itu jadi suatu. Nah, kita anak Tuhan pun begitu. Kita ucapkan berulang-ulang, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, aku diberkati. Ucapkan tiap hari. Nah, itu akan nanti jadi suatu. Kun fayakun, sud langsung jadi ya. Saudaraku, itu dahsyat. Bapak Ibu, karena itu perkataan kita ini ada kuasa ya, saudaraku. Oke. Ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 18. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita damai, akan membuat hati kita berglori. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin ya. Karena banyak sekali orang yang memakai label agama atau umat Tuhan. Betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia melayani. Banyak dari mereka yang tidak mengerti suatu. Tidak mengerti apa, saudara?
tidak mengerti kemuliaan Allah dalam pemberita Injil, ya, pemberita Injil yang terpuji. Nah, nanti kita akan pelajari siapakah pemberita Injil yang terpuji dan apa ciri-cirinya, ya. Kita akan lihat bersama-sama pada malam hari ini. Oke. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berapa banyak malam ini saudara mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupanmu? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Amin ya. Semua kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita semua. Oke, kita akan lihat ini bagian penting ini ya. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat ada ciri yang pertama ya. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Yang mengucap syukur. Bilang mengucap syukur. Amin ya. Lawan kata dari mengucap syukur apa? Menggerutu. Ya, menggerutu, sukanya bersungut-sungut. Nah, itu orang yang tidak mengerti akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat ya. Dia mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Mengucap syukur kepada Allah. Allah sebagai yang memberi apa? Kesungguhan hati bagi pemberita Injil ya, yang membantu jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ini dia. Mengucap syukur saudara kepada Allah yang memberi kesungguhan hati bagi pemberita Injil ya. Pemberita Injil ini yang membantu jemaat Tuhan. Oke, kita lihat ya, pemberita Injil yang dimaksud ini adalah seorang bernama Silas ya. Oke, Titus, bernama Titus juga. Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat 16. Ya, 2 Korintus 8 ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Amin. Amin ya. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu ini jemaat Tuhan di Korintus, Allah mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus ya. Titus ini pemberita Injil saudaraku. Untuk apa Titus ini? Untuk membantu kamu, membantu jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini Tuhan mau engkau belajar mengucap syukur. Saya percaya dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Saudara-saudara masih ingat ya, 5 roti dengan 2 ekor ikan. Secara kalkulasi manusia di atas kertas ini nggak cukup. Memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dikalkulasi semua, di total semua itu bisa 15.000 ya. Saudara-saudara, mana mungkin 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan sekian banyak orang itu. Tapi lihat, Yesus tahu untuk mengadakan mujizat hanya dengan mengucap syukur. Dia angkat 5 roti 2 ekor ikan, ketika dia ucap syukur, tiba-tiba terjadi multiplikasi. Pelipat gandaan. Dalam sekejap mata, saudaraku, tiba-tiba ikan begitu banyak, roti begitu banyak, saudaraku. Dan mereka memberi makan sekian banyak orang, 15.000 orang itu makan sampai kenyang. Dan masih ada sisanya 12 bakul. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu. Nah, hari ini siapa percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkat dalam hidupmu? Siapa mau terima mujizat keuangan, mujizat ekonomi dilimpahkan, dilipat gandakan? Siapa mau? Yang mau lambaikan tangan. Saya katakan saya mau ya Tuhan. Saya mau. Amin. Ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, secara hitung-hitungan manusia ini gak cukup, ini kurang ini. Bayar itu, bayar ini masih kurang ini. Tapi kalau engkau tahu ucap syukur, dengan yang ada padamu, sekalipun kecil akan jadi besar. Sekalipun kurang akan jadi melimpah. Amin, saudaraku. Sekalipun sedikit akan jadi banyak. Jadi ini penting, ucap syukur ya. Jadi ini ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam pemberita Injil yang terpuji. Itu dia mengucap syukur. Yang kedua, setelah itu apa yang terjadi? Yang kedua, dia adalah orang yang menyambut. Ya, dia menyambut apa, saudaraku? Dia menyambut anjuran, ya, anjuran dari Bapa rohaninya yang menuntun dia di dalam melayani, ya, di dalam melayani sebagai pemberita Injil yang terpuji. Jadi anjuran-anjuran nasihat itu memang harus disambut dengan baik, ya. Itu ciri dari kemuliaan Allah di dalam pemberita Injil yang terpuji. Ayo kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 8 ayat 17. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-17. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Amin. Amin. Ini Paulus sedang menceritakan tentang seorang pemberita Injil yang terpuji yang bernama Titus itu ya. Paulus katakan memang ia menyambut anjuran kami. Titus menyambut anjuran Paulus
sebagai bapak rohaninya ya, sebagai mentornya ya, saudara-saudaraku. Tetapi dalam kesungguhannya yang besar, Titus punya kesungguhan yang besar, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Wow, luar biasa. Jadi seorang pemberita Injil ya, yang terpuji itu Bapak Ibu sekalian, dia bisa menyambut ya, menyambut anjuran, menyambut nasihat dengan baik. Itu dia ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia yang ketiga. Setelah itu dia mulai mengakui. Amin ya. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui pentingnya kebersamaan. Amin ya. Kebersamaan untuk apa? Kebersamaan untuk mengutus pemberita Injil di ladang misi ya. Di ladang misi, saudaraku ya, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ayo kita lihat ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 18. Ya. 2 Korintus 8 ayat 18. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Amin. Amin ya, perhatikan ada kata terpuji di situ ya. Bersama-sama dengan dia ini yaitu Titus ya. Kami mengutus saudara-saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberita Injil. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika tahun 1989 dalam sebuah lawatan Tuhan yang begitu dahsyat sekali, saudaraku. Setelah saya pulang doa puasa dari gunung, saya belum sempat ya, Bapak Ibu belum sempat sarapan, belum sempat mandi, dan tiba-tiba adik saya berkata, saya mau nyanyikan satu lagu dulu. Dia minta saya nyanyikan satu lagu, dan pada waktu saya nyanyikan satu lagu, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, hadirat Tuhan turun, Roh Kudus melawat kami semua ya. Dan saat itu visi Tuhan mulai datang dan suara itu mulai terdengar, aku akan memakai kamu sekeluarga sampai ke ujung bumi. Itu tahun 89. 1 tahun kemudian, tahun depan, Tuhan bawa saya pergi melayani dalam ladang misi, Bapak Ibu sekalian ya, sebagai seorang utusan misi, seorang pemberita Injil ya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, yang mengutus saya ke ladang misi itu adalah satu komunitas ya, satu persekutuan orang-orang yang sederhana sekali ya. Mereka pekerjaannya sebagai buruh bangunan, kuli pelabuhan ya. Mereka pegawai negeri, ibu rumah tangga. Nah, mereka punya uang, mereka sisihkan, saudaraku. Mereka kasih untuk apa? Dana misi. Jadi pada waktu itu, saudaraku, saya diutus untuk melayani dalam badan misi internasional. Nah, pada waktu itu kami ada 36 negara, saudaraku. Dan orang Indonesia 3 orang. Salah satu adalah saya, ya, saudaraku. Namun, saya dikontrak 2 tahun keliling dunia, belum sempat keliling dunia. Itu pun masih di Asia. Asia pun belum semua negara yang saya kunjungi. Baru Singapura, kemudian Thailand, Malaysia. Di Malaysia negara ketiga saya mengalami kecelakaan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tapi paling tidak saya lihat di sini ya, orang-orang ini, Bapak Ibu, dalam persekutuan kami di tahun era 80-an, 90-an itu, Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan kasih hati misi bagi saudara-saudara yang walaupun secara keuangan mereka itu terbatas, mereka orang-orang sederhana, tapi mereka punya hati misi. Mereka rela mempersembahkan persembahan itu dana misi, Bapak Ibu ya. Dan mereka utus saya ke sana, tiap bulan mereka kirim di kapal tempat saya melayani. Saya melayani di kapal itu, Bapak Ibu, kalau orang bekerja di kapal, mereka kan dapat gaji ya tiap bulan. Apa di kapal pesiar, atau di kapal barang, atau di kapal apalah, so, mereka dapat gaji. Nah, ini kami tidak digaji ya. Kami bekerja sebagai volunteer. Jadi, teman-teman yang kirimkan persembahan ke kapal itu, saudaraku, untuk mendukung pelayanan saya di kapal, saudara, saya cuma bisa ambil 10% dari persembahan yang mereka kirim itu, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan semuanya sudah terjamin. Kami punya makan segala macam itu benar-benar terjamin, Bapak Ibu. Jadi kami disebut masyarakat terapung. Jadi setiap hari kami di laut, dari kami pindah di satu negara, di satu pelabuhan, kami 2 minggu di situ, kemudian pindah ke pelabuhan yang lain lagi. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan begitu baik, luar biasa ya. Saya melihat orang-orang yang sederhana ini, mereka punya hati misi, Bapak Ibu. Ternyata, saudaraku, mereka menuai hasil yang mereka lakukan ya. Saya lihat, saudaraku, mereka anak cucunya mulai diberkati Tuhan luar biasa. Nah, saya berdoa kita semua pun akan mengalami hal yang sama. Bilang amin. Berapa banyak saudara mau dipulihkan?
Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Bilang saya mau diberkati, saya mau dipulihkan. Saya Amin mau ya. diberkati Tuhan. Haleluya. Jangan takut Amin. Bapak Ibu. Dengan engkau memberi tidak akan membuat engkau miskin ya. Justru semakin engkau memberi, engkau menabur, itu membuat engkau semakin diberkati Tuhan, saudaraku. Ya, contoh di Alkitab ada janda miskin, saudaraku. Dengan apa yang dia punya, saudaraku, dia tahu memberi kepada Tuhan dan Tuhan berkati dia, Tuhan jamin kehidupan dia, saudaraku. Ya, demikian juga dengan apa yang dilakukan Ishak. Ishak menabur dalam masa-masa paceklik, dalam masa-masa kelaparan, lagi susah-susahnya, tapi Ishak diberkati Tuhan. Alkitab berkata, kian lama semakin kaya, dahsyat Bapak Ibu ya. Jangan takut untuk engkau memberi untuk Tuhan, engkau tidak akan rugi, engkau tidak akan miskin. Nah, kita lihat apa hasilnya sekarang. Kita lihat hasilnya ya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapatkan. Bilang mendapatkan. Mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan kesungguhan hati. Bilang kesungguhan hati ya. Kesungguhan hati dari siapa? Dari pemberita Injil. Untuk apa? Membantunya. Ini penting. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-16. Ya. 2 Korintus 8 ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Amin. Amin ya. Luar biasa. Dikatakan dalam ayat ini, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan apa, saudaraku? Kesungguhan yang demikian juga dalam hati siapa? Hati Titus. Untuk apa? Untuk membantu kamu. Jadi ini dia, saudaraku. Hasil yang pertama, ya saudaraku, orang percaya yang taat pada firman, dia mendapatkan kesungguhan hati. Malam ini Tuhan melihat hati kita, apakah hati kita sedang bersungguh-sungguh dengan Tuhan atau sedang tidak bersungguh-sungguh ya. Orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan baginya ya. Itu pasti Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang tidak bersungguh hati, tidak serius, tidak akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima, bilang menerima. Dia menerima apa, saudaraku? Menerima kesungguhan yang besar dengan sukarela ya. Kemudian dia pergi kepada jemaat. Amin. Untuk apa pergi kepada jemaat? Untuk mendoakan, melayani mereka di sana. Kita lihat ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 17. 2 Korintus 8 ayat 17. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Amin. Amin. Ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Perlu ada kerelaan hati, Bapak Ibu. Jangan engkau memberi kepada Tuhan dengan terpaksa atau dengan berat hati ya. Alkitab berkata karena Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Katakan amin. Orang memberi dengan berat hati, dengan tidak rela, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa menuai ya, bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, nah ini penting ya. Haleluya. Kita lihat ya di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-18 ya, saudaraku. Nah, dia ini Bapak Ibu sekalian ya, pekerjaannya itu dalam pemberitaan Injil itu disertai Tuhan. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 8 ayat 18. Ya, 2 Korintus 8 ayat 18. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Amin ya. Jadi ini yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, dia menjadi pemberita Injil yang terpuji dan kemudian dia disertai oleh Tuhan ya. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman kalau kita memberitakan Injil, saudaraku. Jangan takut. Injil itu ada kuasa Tuhan yang menyertai kita sekalian ya. Tanda-tanda ajaib terjadi, kesembuhan Tuhan nyatakan ya, orang sakit disembuhkan pada saat kita memberitakan Injil. Amin ya. Yang terikat dengan roh jahat dilepaskan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan malam ini Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan.
buat kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang sudah Engkau beri Tuhan. Terlebih Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, yang mana kemuliaan Allah di dalam memberitakan Injil yang terpuji. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah mengajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memberitakan kabar baik Tuhan, Iya. yang selalu kami dengar Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan setiap kami Tuhan yang mendengarkan malam ini, untuk kami boleh menjadi pembawa kabar baik ya Bapa. Amin. Sehingga hidup kami Tuhan, bukan kami lagi, tapi hidup kami adalah hidup untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hidup kami Tuhan biarlah hidup di dalam kebenaran Kristus. Pimpin kami Tuhan, untuk kami dapat melangkah turut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, yang lebih tahu apapun yang kami hadapi Tuhan. Amin. Kami tidak perlu Tuhan takut Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena Ya, Yesus. Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan yang memegang setiap tangan-tangan kami Tuhan, dan memberikan Tuhan pertolongan tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah buka jalan, dan Tuhan Yes. sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa Tuhan menyerahkan hamba-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan Ya, memberikan Yesus. kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu mengajar setiap kami Tuhan, untuk kami lebih dekat lagi dan lebih Tuhan melekat kepadamu. Terima Amin. kasih Bapa, bila Tuhan berkat kasih anugerah-Mu selalu mengalir Tuhan kepada hamba-Mu Pak John, Ya, amin. di mana Dalam nama Yesus. beliau berada Tuhan. Tuhan berkati Ya, pelayanannya, Yesus. Tuhan berkati kesehatannya Bapak, Amin. berkati keluarganya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, biar nama-Mu saja yang dibesarkan dan Yes. dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, kembali semua kami serahkan Tuhan. Doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati ya Bu Lince. Amin, makasih. Amin. Praise the Lord. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan Amin. salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, untuk selanjutnya ialah doa propetik akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Atanasia. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat siang. Shalom. Siang teman. Ya, selamat malam Bapak Pastor John yang terkasih. Terima kasih. Sekarang waktunya kami akan menaikkan doa prophetik yang untuk bangsa dan negara dan gereja kita yang tercinta, Gereja CLCC, yang kita aminkan dengan air isi. Air isi. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami pembangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Air isi.
tidak ada korupsi, teroris, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia makin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Yes, Tuhan Lord. memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan MA. Oke, terima kasih Ibu Atanasia yang sudah menaikkan doa profetik dari Sidoarjo. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilahkan Ibu Ong Gyokim. Terima kasih Ibu Yeti. Waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Pastor John semuanya. Shalom Bu Ong. Om Joki, malam. Selamat malam Bu. Ya. Semuanya selamat malam. Saya akan membawakan gereja GKI CLCC. Saya akan membawakan pengumuman info gereja GKI CLCC persembahan. Kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC dari Sabtu 14 September 2024 pukul 10.00 WIB. Bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC68 Pondok Chandra Indawari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Sulistiawati di 05
di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024, tanggal 9 bulan 9 2024, anak Eleanor 5 tahun Surabaya, putrinya Bapak Michael Kuswandi dan Ibu Vita, cucunya Ibu Nini Erawati Kuswandi. Tanggal 9 bulan 9 2024, Ibu Andri Marantika SSC Kediri. 22 tanggal 22 bulan 9 2024, Lovili 3 tahun, cucunya Ibu Joyce Potirai Sidoarjo. Tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Sandra Tikwalu Hamper Firman, putrinya Bapak Ibu Bluri Tikwalu. Tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Joyce Potirai 65 tahun Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 9 2024, Ibu Vita Mikael Kuswandi atau menantunya Ibu Nini Erawati Surabaya. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Sidoarjo. Tuhan memberkati Ibu Ong Giokim. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Praise the Lord. Ya Bapak Ibu, kalau ada permohonan doa bisa open mic ya, bisa langsung menyampaikan di malam hari ini, atau Bapak Ibu bisa mengirimkan itu di depan layar monitor ya, dikirim lewat chat ya. Nanti kita akan doakan dan Bapak Ibu nanti bantu saya kalau misalnya ada yang kelewatan, tolong dibantu untuk remind ya. Ingatkan supaya saya bisa mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, sebelum Bapak Ibu lihat malam ini pelayan-pelayan Tuhan pakai bajunya, kostumnya merah-merah. Nah, ini yang merah-merah ini ya nanti kita akan pakai ya untuk nuansa Natal. Jadi nanti Bapak Ibu terserah apa mau pakai warna merah ini atau mau beli buah merah yang lain yang baru, monggo ya. Oke. Jadi nanti ada yang pakai warna hijau atau mau pakai warna putih ya, jadi itu warna Natal ya. Mau pakai warna kuning juga nggak apa-apa. Jadi nuansa Natal. Oke, saudara-saudara sekalian, saya rindu sekali kita ada yang sudah ini berlatih lagu Terpujilah Allah. Kalau masih belum ya kita latih terus ya supaya nanti pada hari hanya kita bisa tampil dan kita bisa nyanyi bersama. Di sini Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama untuk memeriahkan acara ini dari kita untuk kita. Biaya itu kita ada dapat undangan ya. Undangan itu untuk kita makan ya. Biaya sangat murah, 150.000 per orang. Baik orang dewasa, anak-anak sama ya. Jadi Bapak Ibu bisa titip ke Ibu Lince, bendahara kita ya. Sehingga nanti pada hari hanya uangnya sudah terkumpul, kita bisa sama-sama menikmati acara Natal ya. Kita akan adakan di restoran Double Happiness. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara ya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergembar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji pada
sebab hikmat-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Lihatlah betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi kita sekalian. Yesus telah mati untuk segala dosa kita dan segala penyakit kita. Dia berkata, sudah selesai. Amin. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah mengikuti ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ong Gyokim yang sudah menyampaikan pengumuman, Ibu Atanasia yang sudah menaikkan doa profetik, dan juga untuk Cik Fung tadi ya yang doa, itu Cik Fung, serta Ibu Rosalin yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Rosalin yang cantik jelita, nun jauh di sana. Aduh, kangen banget saya. Tahun depan ketemu nanti. Melepas rindu nanti setahun lagi. Jauh di sana sampai di dekat di hati. Dekat di hati, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Untuk doa ini sudah selesai, dan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari siapkan hati untuk kita akan menerima berkat ya. Untuk Ibu Rosalin, Tuhan akan menyertai engkau bersama dengan suami, Pak Bruri, dengan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Jangan takut, semua masalah-masalah yang terjadi di waktu lalu, Tuhan sedang menyelesaikan semuanya. Bersama dengan Tuhan akan ada keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Dan percaya tahun 2024 engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat, ajaib akan terjadi. Untuk Ibu Atanasia dan Ibu Yeti Sulistiorini, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan beri kekuatan, kemenangan, dan akan ada keajaiban-keajaiban yang akan engkau lihat, engkau akan terima dalam nama Yesus. Tetap giat, setia dalam melayani, engkau akan lihat jeripayamu. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati engkau bersama dengan keluargamu. Tuhan akan sertai engkau di dalam hari-hari ini, engkau akan lihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Untuk Ibu Hani, dalam nama Yesus, Tuhan sudah mendengar semua doamu, dan semua harapan dan impianmu sudah Tuhan siapkan, dan jangan takut, jangan khawatir,
Mantapkan hatimu, tetap setia melayani Tuhan, engkau akan lihat promosi dari Tuhan akan datang atas kehidupanmu. Dan Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Untuk Ibu Lince dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi engkau Bu Lince, dan Tuhan beri engkau kekuatan, dan kekuatanmu tidak akan pernah berkurang, dan kekuatanmu akan selalu bertambah-tambah di saat engkau lebih melekat lagi dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucumu. Setiap doa-doamu, setiap permohonan yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Dia sudah mendengar, sudah menerima semuanya itu, dan akan lihat keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata, sampai akhir hidupmu, Tuhan akan tetap menopang engkau, Tuhan akan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Engkau akan lihat akan ada keajaiban, terobosan ajaib dalam kehidupanmu, bahkan dalam semua anak-anakmu, disertai Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Nini Herawati, Tuhan sudah melihat hatimu, Tuhan sudah tahu apa menjadi kesungguhan hatimu, kerinduanmu. Tuhan lihat itu, dan Tuhan tahu bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupanmu. Tetap percaya bersama dengan Tuhan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, keajaiban akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan sedang membukakan engkau pintu-pintu keajaiban di hari-hari ini. Tuhan sedang membukakan engkau pintu-pintu rahmat-Nya, pintu berkat-Nya dalam nama Yesus. Engkau akan lihat keajaiban-keajaiban akan terjadi dalam kehidupanmu. Akan ada pertolongan Tuhan di hari-hari ini dalam nama Yesus. Tuhan akan mempermudah, memperlancar semua yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, menang, dan tidak ada yang kalah dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau proteksi di hari-hari ini sehingga kau aman dalam perlindungan Tuhan bersama dengan semua anak mantu cucumu. Dalam nama Yesus, berkati keluarga besar Koswandi, Ibu Jajuk Eliwati, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatan yang kami percaya Tuhan sudah berikan dia pertolongan dan kemenangan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga ya Tuhan Ibu Lina, oh Tuhan, dan keluarga besar Koswandi di mana saya mereka berada, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan untuk anak Dave Samuel, percaya cucunya dipulihkan dalam nama Yesus. Akan ada komunikasi yang baik dalam nama Yesus, menjadi lancar. Kami percaya demi nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam dia berkomunikasi, oh akan ada sesuatu yang ajaib, peningkatan, kemajuan yang luar biasa Tuhan ciptakan terjadi dalam saraf memori, semuanya akan bergerak dengan baik, saraf-saraf motorik, sensorik berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Untuk saudara terkasih, Ko Ferry bersama Balastri, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan kuduskan kalian dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan akan bawa kalian berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu, dan engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Jangan takut, Tuhan beri engkau pertolongan di hari-hari ini, dan tidak akan lama lagi engkau lihat pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. Untuk Cifung, dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau Cifung menjadi alat dalam tangan Tuhan, dan api Tuhan akan turun atasmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan engkau sebuah passion, sebuah gairah yang kuat untuk menghampiri Tuhan. Tuhan penuhi hatimu dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan penuhi hatimu dengan firman-Nya, karena Tuhan tahu hatimu lapar, hatimu haus akan firman, dan firman itulah yang akan menjamin kehidupanmu. Bersama suami, anak mantu, cucumu, semua akan terpelihara hidupnya. Jangan takut, Tuhan akan pakai engkau untuk menjadi penjala jiwa, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, dan Tuhan akan sertai engkau dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong engkau di hari-hari ini dalam segala keuangan yang kau perlukan. Tuhan berikan engkau bisnis yang baik dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Untuk Ibu Ong Kyo Kim, oh Tuhan berikan engkau hati sebagai seorang pendoa. Tuhan akan benamkan engkau dalam sungai rohnya, dan di sana engkau disegarkan, engkau dikuatkan. Engkau akan melihat otot-otot rohmu semakin kuat, dan Tuhan akan buat engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau berjalan tidak menjadi lelah, engkau berlari dan tidak menjadi lesu, dan engkau akan terbang tinggi mengatasi badai kehidupanmu, satu persatu akan terselesaikan. Tuhan memberkati engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu di dalam nama Yesus. Dan juga untuk cucu Carlos yang ada di Aussie, Tuhan berikan dia perlindungan, Tuhan berikan dia proteksi, Tuhan akan berikan dia orang-orang yang murah hati, baik hati yang akan ada di sekitar dia. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai mereka untuk membawa Carlos lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu.
Untuk Alin dalam nama Yesus. Jangan takut Alin, jangan susah. Tetap percaya Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan. Tuhan sanggup memberi engkau kemenangan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetap percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela engkau. Akan ada keajaiban, akan ada pertolongan, akan ada kemenangan di hari-hari ini. Berkati Alin, berkati Albert, dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Percaya Bapak Ibu, dalam nama Yesus kami akan lihat kemenangan, mujizat, ajaib akan terjadi dalam kehidupan Alin. Kami doakan hatimu akan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Engkau tidak akan mencintai ilah-ilah yang lain. Engkau akan mencintai hanya satu Tuhan, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan ini kabar baik bagimu, ketika engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Meskipun yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, yang kau hadapi seolah-olah tidak baik, tapi bersama dengan Tuhan yang kepadanya engkau cinta, yang kau kasihi Dia, Dia mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik dalam nama Yesus. Dia mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Ingat, ini pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan hari ini. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi Tuhan selalu ada jawaban. Bagi Tuhan selalu ada pertolongan. Jangan takut, jangan susah hatimu. Kita percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Puspita. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan kau malam ini. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan kau malam ini. Kuasa Tuhan menyehatkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Semua otot-ototmu, semua sendi-sendimu dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, membahayakan. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau ada di tangan Tuhan. Berkati Ibu Puspita bersama semua anak mantu cucu, Tuhan selamatkan mereka. Dan juga yang bekerja menolong Bu Puspita, membantunya, berikan kekuatan. Suster, juru rawat, Tuhan berikan hikmat, akal budi. Makanan yang dimakan, obat yang diminum, Tuhan berkati jadi sarana pemulihan kesehatan tubuhnya. Ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Marta. Bu Marta, jangan takut, jangan susah hatimu, Bu Marta. Tuhanlah pengharapanmu, Dia penghiburmu, penolongmu. Dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Immanuel, Tuhan ada bersamamu hari ini. Berkati Ibu Marta dan keluarganya. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa anak-anakmu malam ini. Untuk Your Miracle, Bu Meliawati, Bu Sinta, Johan Sini James, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Percaya semuanya sudah datang beribadah, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan baik yang melayani sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, yang berdoa sebelum firman, dan sesudah firman, Cifung yang juga berdoa pembukaan. Tuhan berkati semuanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran, di mulutmu ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kesembuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Berkati Bu Yesi, Bu Atanasya, Bu Hani, Ya. Tuhan berkati Bu Cifu, Lince. Bu Lince, Ya, Bu Hani. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. ya Bu Ani ya, Bu Nini, Tuhan Bu berkati Bu Lasmi. Nini, Bu Ong, Ya. Cipu. Bu Sinta, ya. Bu Ong Kyokim, Bu Ong, Giokim, Tuhan Giokim, memberkati ya. Bu Ong. Bu Puspita, Oke. Ya, semangat teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi. God bless God you bless you all. all. Selamat malam, siang. selamat siang waktu Jerman. Selamat beraktivitas ya. Salam buat semuanya. Ya, Bu Ya. Lince, Tuhan berkati ya. Selamat malam teman-teman. Bye. Bye-bye, Bu Puspita. Ya, Bu Lince, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Alin, semangat Alin ya. Berkati. Oke, Tuhan berkati semuanya. Terima Bu Nini, kasih. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Tuhan berkati. God bless you. Terima Ya, kasih bye. semua Bapak Ibu, Tuhan berkati. semua. Amin. Bye-bye. Bye. God bless you all. God bless you Sampai all. besok. Ya. Sampai besok ya. Oke.